Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 5 kurikulum merdeka. Yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8 di bagian topik B, lingkungan jadi rusak. Nah, anak-anak, pembahasan kita kali ini ada di halaman 222 sampai dengan 228 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita di topik B kali ini yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami penyebab bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi penyebab aktivitas manusia dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab pada topik B kali ini. Untuk itu, yuk kakak akan bantu menjawabnya ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Bagaimana bumi berubah karena aktivitas manusia? Jawabannya, bumi berubah karena aktivitas manusia ketika kita menebang pohon, membuang sampah sembarangan, dan mengeluarkan banyak polusi. Hal-hal ini bisa merusak lingkungan. Yang kedua, apa penyebab kerusakan pada lingkungan? Jawabannya, penyebab kerusakan lingkungan adalah ketika kita tidak merawat bumi dengan baik, seperti menebang hutan secara berlebihan, mencemari air dan udara, merusak habitat hewan, dan membuang sampah sembarangan. Nomor 3, bagaimana dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia? Jawabannya, dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia bisa menyebabkan masalah kesehatan, kekurangan sumber daya alam, dan perubahan iklim yang ekstrim ini bisa mempengaruhi kehidupan kita dan generasi mendatang. Nah, sekarang kita baca percakapan teman kita ya. Kenapa bapak itu membuang sampah di sungai? Padahal sungai bukan tempat sampah. Air sungai jadi kotor dan keruh karena banyak kotoran sampah. Anak-anak semua, perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya, perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, ataupun tanah longsor. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama, perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Nah, kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah sehingga harus menebang pohon di hutan. Nah, sekarang yuk kita pelajari bersama ya. Anak-anak semua, plastik merupakan bahan yang sering digunakan manusia dan dapat dibentuk menjadi hampir semua bentuk. Kebanyakan plastik bersifat kuat, tahan lama, dan ringan. Plastik dibuat dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Ada lebih dari 50 jenis plastik di dunia. Biasanya, pelaku industri menggunakan plastik untuk menggantikan bahan yang harganya lebih mahal. Misalnya, dalam industri pakaian, plastik digunakan untuk menggantikan fungsi dari sutra. Pada industri otomotif, plastik digunakan untuk menggantikan bahan logam. Plastik memang sangat bermanfaat, tetapi juga menimbulkan banyak masalah di lingkungan. Benda yang terbuat dari plastik sulit terurai. Bakteri yang ada di dalam tanah tidak dapat menguraikan plastik menjadi senyawa yang bagus atau yang berguna untuk tanah. Plastik hanya akan terpecah-pecah menjadi bagian lebih kecil. Pecahan tersebut akan mengganggu kesuburan tanah jika terakumulasi dalam jumlah banyak.
Nah, plastik yang dibuang begitu saja di jalan tidak akan berada di situ selamanya. Sampah plastik akan terbawa oleh angin dan hujan menuju saluran air. Misalnya selokan. Nah, dari selokan ini sampah plastik akan terbawa ke sungai hingga kemudian berakhir di laut. Plastik yang berakhir di laut akan berdampak pada ekosistem di laut, anak-anak. Wah, bahaya sekali ya anak-anak ternyata. Contohnya, binatang laut bisa memakan sampah plastik atau terluka akibat terjerat benang yang terbuat dari plastik. Sampah plastik yang dibuang ke sungai dapat menyumbat aliran air. Nah, orang-orang yang peduli terhadap lingkungan mencoba untuk mendorong masyarakat melakukan daur ulang plastik daripada hanya pakai lalu buang. Plastik daur ulang bisa dijadikan bahan pakaian, perlengkapan rumah tangga, alat bermain, dan botol. Nah, sekarang yuk kita mari mencari tahu perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Nah, di sini kakak akan bantu ya membuat tabel berikut di buku tugas kalian. Nah, di sini ada 2 tabel yaitu kegiatan manusia dan perubahan di lingkungan. Kegiatan manusia yang pertama, membuang sampah ke sungai. Akibatnya, sungai menjadi kotor dan banjir. Yang kedua, menebang pohon secara liar. Perubahan di lingkungan yaitu hutan menjadi gundul. Yang ketiga, kegiatan manusia menangkap ikan menggunakan bom ikan. Akibatnya, terumbu karang menjadi rusak. Selanjutnya, pembakaran sampah. Nah, ini dapat menyebabkan polusi udara. Manusia dan sampah. Hampir semua aktivitas manusia akan menghasilkan yang namanya sampah. Jumlah manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak bisa dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Mikroplastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lain dunia. Nah, Nana, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ya. Di sini ada plastik. Nah, plastik ini akan terurai menjadi kecil-kecil anak-anak, disebut dengan mikroplastik. Nah, mikroplastik ini akan dimakan ikan. Nah, dimakan ikan ini akan dimakan oleh manusia. Dan coba dibayangkan bagaimana bahayanya anak-anak manusia ketika dia makan ikan. Dan ternyata ikan itu memakan mikroplastik. Sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Kemudian sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut pun akan tercemar oleh sampah plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Nah, kemudian plankton akan dimakan ikan dan ikan tersebut dimakan oleh manusia. Dengan demikian, mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk lain termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap dalam tubuh dan lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Nah, mikroplastik adalah komponen plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Sedangkan ada namanya biota laut anak-anak. Sekarang yuk kita mari mencari tahu mengenal jenis sampah. Nah, di sini kakak mengilustrasikan seperti ini ya. Di sini teman kita sedang membedakan jenis-jenis sampahnya. Nah, nanti kalian bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian. Oke, kemudian kita lanjut ya. Komposisi sampah. Pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah sampah di suatu wilayah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah yang ada di Indonesia berupa 57% sampah organik, yaitu terdiri dari sisa makanan, kayu ranting daun, 16%-nya sampah plastik, 10%-nya sampah kertas dan sampah lainnya sebesar 70%. Yaitu ada sampah organik anak-anak yang pertama. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Nah, siapa yang masih ingat tentang proyek kompos sebelumnya, anak-anak? Selanjutnya, jenis sampah yang kedua ada sampah plastik.
Sampah plastik merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mulai dari pembuatan perlengkapan rumah tangga sampai kendaraan. Plastik banyak digunakan karena dikenal sebagai bahan yang tidak mudah rusak dan ringan. Nah, anak-anak, di bagian lakukan bersama mengetahui cara mengurangi sampah ini, kalian bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Sekarang kita lanjut ke mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa saja sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia? Jawabannya, sampah yang dihasilkan karena aktivitas manusia bisa berupa sampah organik, sampah plastik, sampah kaca, sampah kertas, sampah botol, dan sebagainya. Yang kedua, mengapa sampah plastik bisa membuat lingkungan menjadi rusak? Karena sampah plastik sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, apakah kalian sering menggunakan plastik? Untuk keperluan apa? Nah, ini bervariasi ya. Di sini kakak mencontohkan. Ya, kami sering menggunakan plastik untuk membungkus makanan dan minuman, serta digunakan untuk tas belanja. Yang nomor 4, apa dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena plastik? Nah, di sini bervariasi. Banyak sampah menumpuk, sungai tersumbat sehingga banjir, mikroplastik berbahaya masuk ke tubuh ikan, kemudian dikonsumsi manusia. Selain itu, ekosistem laut menjadi rusak, tanah tercemar, dan sebagainya. Nomor 5, bagaimana cara kalian mengurangi penggunaan plastik untuk menjaga lingkungan? Di sini, kami mencoba mengurangi penggunaan plastik dengan melakukan gerakan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kami juga membawa tas belanja sendiri, menghindari plastik sekali pakai, dan mendaur ulang plastik jika memungkinkan. Kami juga berusaha untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan agar tidak mencemari lingkungan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Sekarang yuk kita belajar lebih lanjut. Pengelolaan sampah dengan 3R. Pengelolaan sampah harus meninggalkan pandangan lama, yaitu kumpul, angkut, buang. Muncul pendekatan lain dalam mengatasi masalah lingkungan karena sampah, yaitu prinsip 3R. Apa sih 3R itu? R yang pertama ada reduce, R yang kedua adalah reuse, dan R yang ketiga ada recycle. Mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam namanya mengelola sampah. Apa sih pengertian dari 3R itu? Nah, R yang pertama reduce di sini adalah yaitu mengurangi sampah dengan cara mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. R yang kedua ada reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan dengan cara memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Yang ketiga ada recycle, yaitu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Contohnya mendaur ulang kertas, botol plastik, ataupun kelereng. Nah, inilah pengertian dan contoh penggunaan dari 3R ya anak-anak, reduce, reuse, dan recycle. Yuk kita lanjut ke memilih tantangan, mencari tahu pengelolaan sampah. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana orang-orang mengelola sampah mereka. Kalian bisa bertanya ke salah satu warga di sekitar sekolah atau rumah kalian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan untuk mengelola sampah? Nah, di sini jawabannya hasil wawancara dengan Pak Budi, tetangga rumah. Yang dilakukan Pak Budi untuk mengelola sampah adalah memilah sampah dan memisahkannya ke tempat yang sudah disediakan. Misalnya sampah rumah tangga seperti sisa-sisa makanan disatukan dalam satu wadah, sampah kertas dijadikan satu dengan kardus, sampah plastik juga digabung dengan sampah bekas bungkus makanan atau yang berbahan plastik lainnya. Yang kedua, mengapa memilih cara tersebut untuk mengelola sampah? Nah, cara tersebut dilakukan untuk memudahkan pengolahan sampah. Sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti sampah plastik dan sampah kertas akan disetorkan ke bank sampah di desa. Sementara sampah sisa makanan diolah menjadi pupuk kompos ataupun dikubur. Yang ketiga, apakah sudah mendengar atau melakukan prinsip 3R? Nah, Pak Budi sudah pernah mendengar tentang 3R. Bahkan pengelolaan sampah di rumah Pak Budi juga sudah menerapkan prinsip 3R.
Saat berbelanja, Bapak dan Ibu Budi memilih membawa kantong belanjaan sendiri dari rumah. Pak Budi juga menggunakan botol bekas minuman sebagai media tanam pengganti pot. Pak Budi tergabung dalam komunitas bank sampah dengan menyulap sampah plastik menjadi dompet, tas, maupun kerajinan lainnya, anak-anak. Nah, apa yang sudah aku pelajari pada topik B kali ini? Yang pertama, bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan bisa terjadi karena peristiwa alam, yaitu aktivitas yang ada dalam bumi. Bumi berubah karena faktor alam dan hal ini tidak dapat dicegah oleh manusia. Yang ketiga, peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Bencana alam bisa berupa kejadian gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Nah, inilah yang sudah kita pelajari di topik B kali ini. Nah, anak-anak semua, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak hebat.